Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Freya. Apa kabar? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Oke, saat ini Freya mau membacakan Libra, khusus Libra ya. Di video ini Freya sih tadi nariknya lebih dominan ke energi sunnya Libra. Jadi ini, tapi bisa juga untuk moon dan rising, dan ini untuk kehidupan secara general di bulan Oktober sampai Desember 2022, jadi akhir tahun ini ya. Gimana? Tadi udah Freya kocok dulu kartunya dan udah Freya tarik. Soalnya ini sebenarnya nggak seperti ini ya model spreadnya, tapi ini untuk mempersingkat aja. Jadi aku udah kocok dan pilihin kartunya dulu. Oke, ini untuk yang di awal, 3 kartu ini melambangkan diri kamu saat ini sampai 3 bulan ke depan. Tema utamanya apa? Jadi aku melihat sih dari kartunya ini, yang pertama ada The Fool. Oke, lalu ada The Moon dan juga Two of Cups mendampingi The Fool. Oke, aku melihat ya banyak dari kamu yang nonton video ini kayak ingin memulai hal yang baru, terutama dari sisi relationship ataupun pasangan. Terutama untuk yang teman-teman Libra yang single ya, kayak udah bosen mungkin single. Terus pengen apa ya? Pengen punya pacar, pengen punya istri atau suami kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang udah punya pasangan nih atau udah married, aku ngerasa kamu kayak somehow agak-agak jenuh dengan keadaan pasangan kamu saat ini atau hubungan kamu. Jadi kamu kayak pengen sesuatu yang baru atau sedang merindukan masa-masa awal kalian bertemu kemarin, awal kalian flirting seperti itu. Ayo juga beberapa dari kamu mungkin yang nonton ini ya, kayak ada yang menjalin hubungan rahasia. Jadi bisa aja kamu udah punya pasangan nih, tapi kamu ya sebenarnya kamu tetap pengen berkomitmen sama pasangan kamu yang itu, tapi kamu kayak pengen, ya itu lagi, pengen mencari keseruan lain di luar hubungan kamu yang udah kamu komitmen ini tadi. Jadi kamu kayak pengen sama orang lain, atau mungkin beberapa sudah berhubungan dengan orang ketiga, atau kamu menjadi pihak ketiga di sini. Oke, aku hanya membacakan ya. Jadi aku merasakan beberapa energi itu. Aku di sini hanya membacakan apa yang ada. Itu kalau yang berhubungan sama relationship. Beberapa ada yang pengen hidupnya itu kayak baru gitu, punya pekerjaan baru, pengen punya karir baru yang dia cintai, atau kamu pengen buka usaha baru sama pasangan kamu. Cuman ada beberapa ketakutan yang ada di hati kamu, kayak kamu mungkin udah punya pengalaman dari kemarin-kemarin kalau usaha atau menjalani kerja yang baru lagi, itu kayak ya aku melihat ada beberapa dari kamu belum siap untuk seperti itu. Dan juga oh ya, aku tiba-tiba kepikiran, sorry ya, ini random banget. Aku kepikiran beberapa dari kamu yang single itu memang pengen punya pasangan. Aku tadi bilang kalian pengen punya pasangan, tapi ada hal-hal trauma di masa lalu yang kamu belum selesaikan, dan akhirnya kamu tuh kayak mau maju mundur gitu loh. Dan mungkin pilih kayak udahlah aku TTM-an aja kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu pengen punya pasangan. Oke, aku ambil kartu selanjutnya. Ini ada Five of Wands, lalu ada The Emperor,
Dan juga ada Five of Swords. Oke. Ini yang kedua adalah gimana sih jalan kamu dalam 3 bulan ini. Aku ngelihat kamu sekarang lebih banyak galau, terus kayak pikiran itu jadi kemana-mana, terlalu bercabang kemana-mana. Aku ngelihat ini karena ada hubungannya sama The Emperor. Mungkin beberapa dari kamu pengen punya hidup yang stabil, kayak finansial yang stabil, terus kehidupan cinta yang stabil. Tapi kayak kamu mau memulai baru atau memulai komitmen sama orang lain itu masih banyak ketakutan, dan akhirnya kamu tuh muter-muter di situ aja dan banyak galaunya sendiri. Kayak gitu. Aku sih ngelihat pikiran kamu masih bercabang kemana-mana, sehingga hal yang kamu inginkan tadi, hal baru yang bisa bikin kamu stabil lagi, itu kayak kamu tuh nganggap, masa sih aku bisa dapet hal seperti itu gitu, masa sih aku bisa bahagia, masa sih aku bisa punya pekerjaan lagi yang kayak dulu, atau punya pekerjaan yang lebih sukses daripada saat ini. Kayak somehow beberapa dari kamu aku ngerasa udah hopeless ya, dan ya itu jadinya kayak udah hampir depresi kalau aku bilang. Tapi di sini kayak kamu masih sebenarnya masih pengen, karena ini juga di bawahnya ada The Fool ya tadi, masih pengen hidup yang baru dan stabil. Tapi harus ditenangkan salah satu ya dari ini, karena Five of Wands ini biasanya lebih ke emosi di dalam hati, kayak pengen marah aja, terus kayak pengen mengutuk lah. Tapi kalau Five of Swords ini kayak pusing, kayak jadi kamu mikirin semua hal, kayak misalnya ya relationship kamu sama pasangan kamu, atau tentang keuangan kamu, terus karir kamu di kantor atau usaha kamu. Jadi ketika kamu memikirkan semuanya itu jadi satu, itu ya kamu akan di situ-situ terus, mungkin akan pusing dan buntu, nggak tahu harus kemana. Jadi kalau dari aku sih, selesaikan yang paling gampang untuk diselesaikan buat kamu saat ini. Jadi biar nggak dua-duanya lah kamu pusing. Seenggaknya ada salah satu hal yang bikin kamu tenang dulu, jadi kamu bisa menata hidup lebih enak nanti di tahun depan. Karena aku melihat mungkin akhir tahun ini kamu sedang mau mulai menata kembali kehidupan kamu. Oke. Selanjutnya ada Knight of Cups, terus ada Princess of Pentacles dan Ace of Swords. Oke, ini selanjutnya seperti aku bilang tadi ya, kayak kamu tuh harus punya terobosan baru. Dan ini jalan untuk menempuhnya yang paling gampang sepertinya pertama adalah dengan melakukan hal yang kamu sukai. Mungkin kamu bisa mulai menjalankan hobi kamu lagi, atau refreshing lah sebentar dari semua kegiatan kamu. Dan tentang keuangan juga. Tapi karena ini ada Princess Pentacles, ya aku melihat ada bibit-bibit keuangan baru yang akan muncul di akhir tahun ini, yang sebenarnya itu sumbernya itu kamu udah kepikiran mau kayak gimana, cuman langkah-langkah konkretnya ini kamu kayak masih ragu gitu loh buat jalanin. Jadi kamu diminta untuk yakin dulu supaya bisa menembus lagi apa yang kamu idam-idamkan dan cita-citakan. Selanjutnya ada The Hierophant, terus ada Ten of Pentacles, oke, dan Four of Swords. Jadi kamu saat ini tuh kayak aku lebih bisa bilang kalau kayaknya problem utama kamu ada dua ya. Ya mungkin ini problem utama hampir semua orang sih. Kayak kamu pengen punya keluarga yang
bahagia. Terus jika ada masalah yang terlalu pusing gitu, dan juga bisa menghidupi keluargamu secara materi, kalian gak kekurangan. Ya, semua orang menginginkan itu ya, tapi apa yang tidak kita tahu adalah dibalik semua itu tuh apa yang mereka lakukan untuk menghadapi itu. Oke, caranya bisa kamu cari guru atau mentor yang bisa membimbing kamu supaya kamu lebih bisa tenang. Itu kunci utama, karena ini ada Four of Swords ya. Jadi ketenangan kamu dibutuhkan saat ini dan juga beberapa bulan ke depan untuk kamu bisa kembali lagi stabil kehidupan kamu. Kamu bisa menata lagi nih, oh ya mungkin keuangan aku dulu nih aku beresin, aku kerja lagi. Misalnya keuangan aku dengan kerja yang saat ini aku masih kurang bisa memenuhi kebutuhan, aku berarti harus menambah kerja sampingan, misal seperti itu. Atau aku bisa menyarankan pasanganku untuk support aku gitu, gimana caranya untuk menghasilkan tambahan uang gitu untuk kebutuhan kami, untuk kebutuhan ya. Kalau misalnya untuk gaya hidup itu lain lagi. Jadi aku melihat sebenarnya untuk kebutuhan kamu tuh udah sangat cukup lah, bisa dibilang lumayan lebih. Tapi kayak apa ya, kayak akhirnya tuh banyak orang yang pengen menggantungkan dirinya ke kamu kadang-kadang. Jadi ya itu cukup membuat kamu pusing. Jadi ini kayak kamu harus punya seseorang yang bisa jadi kamu teman cerita, atau ya aku bilang sih mentor ya, yang bisa menenangkan hati kamu saat kamu gelisah dan pikiran kamu. Terus kamu disarankan untuk beristirahat sejenak lagi supaya ya itu tadi bisa berpikir dengan lebih jelas. Kalau misalnya kamu meditasi dengan lebih rajin, dengan lebih khusyuk, terus berdoa, ya apapun lah yang kamu percayain. Kalau mau kamu bisa tenang dengan olahraga atau jalan-jalan, have fun dulu. Oke, terus ini yang terakhir, ada takdir di luar pengaruh kamu, ada King of Pentacles, the Hanged One, dan Nine of Swords. Oke. Aku melihat ada beberapa hal yang memang kamu harus nunggu ya keputusannya, atau misalnya kamu udah mengusahakan ini dan itu, ke kerja ini, pitching ini itu, atau mendekati seseorang ini dan itu. Pokoknya banyak hal yang udah kamu lakukan sebenarnya, tapi kamu ngerasa hasilnya belum ada. Di sini memang kayak kamu diminta untuk tunggu dulu ya, kamu sabar, nanti pasti ada kok hasilnya buat kamu. Hasilnya itu banyak banget, tapi kamu harus menyiapkan diri dulu, menyiapkan mental supaya ketika hasilnya ini nanti datang ke kamu siap dengan apa yang dikasih ke kamu ini, nggak malah bikin kamu tambah stres. Misalnya kamu pengen materi nih, dengan banyaknya kelimpahan materi itu juga dengan banyak resiko yang datang tentunya, atau dengan pasangan yang muncul atau pacar baru yang datang, itu juga dengan resiko tertentu. Nah, sudahkah kamu siap itu? Jadi tanya-tanya di sini, karena di sini ada the Hanged One. Jadi kayak kamu diminta untuk mempersiapkan diri dulu, sabar dulu. Nanti kalau waktunya sudah tepat, pasti datang ke kamu. Dan aku sih ngerasa nggak lama ya, karena periode ini sepertinya akan menyiapkan kamu untuk tahun depan, supaya kamu bisa langsung stabil hidupnya. Bukan langsung stabil, gimana aku bilang ya, kayak lebih stabil hidupnya gitu pada tahun ini gitu. Terus aku melihat beberapa dari kamu kayak ada sosok
sosok seorang ayah atau laki-laki yang sangat kuat yang mempengaruhi kehidupan kamu. Beberapa mungkin ini adalah pasangan diam-diam kamu. Kembali lagi. Dan itu cukup membuat kamu pusing ya. Mungkin sampai akhir tahun juga. Oke, gitu aja dari aku untuk Libra di akhir tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Please like kalau kamu suka, dislike kalau kamu nggak suka, komen kalau misalnya kamu punya catatan buat aku, share kalau kamu merasa video ini cocok untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.